Halo guys, perkenalkan nama saya Roni Alfredo Sugiansyah dengan NIM 555220126. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PSAK 19 yang berjudul Aset Tak Terwujud. PSAK 19 sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk menentukan perlakuan akuntansi bagi aset tak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada standar akuntansi lainnya. Yang kedua, mewajibkan entitas untuk mengakui aset tak berwujud jika dan hanya jika kriteria tertentu dipenuhi. Dan yang terakhir yaitu mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset tak berwujud dan menentukan pengungkapan yang harus dilakukan bagi aset tak berwujud. Selanjutnya yaitu ruang lingkup PSAK 19 yang dikecualikan dari penerapan PSAK 19. Yang pertama yaitu aset tidak berwujud yang diatur standar lain seperti goodwill dalam PSAK 22, aset keuangan dalam PSAK 350, aset eksplorasi dan evaluasi dalam PSAK 64, hak penambangan PSAK 29 dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbarui. Pengertian aset tidak berwujud yaitu aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik atau kata lain keteridentifikasian. Biasanya asetnya itu adanya kontrol dan keuntungan ekonomis di masa depan. Adanya kontrol sendiri eh, seperti itu pengendalian atas sumber daya. Pengertian aset tak berwujud dalam makna teridentifikasian yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan atau timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengendalian atas sumber daya, itu terdapat kontrol jika mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi tersebut. Pengertian yang lainnya yaitu adanya keuntungan ekonomi di masa depan, maksudnya yaitu mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, pendapatan biaya atau manfaat lain dari penggunaan aset tersebut. Contoh aset tak berwujud yaitu software komputer, paten, copyright, daftar pelanggan, lisensi, kuota impor, franchise, dan hak pemasaran. Selanjutnya itu pengakuan dan pengukurannya. Pada prinsip umumnya, dalam mengakui suatu item sebagai aset tidak berwujud, entitas perlu menunjukkan bahwa item tersebut memenuhi definisi aset tidak berwujud dan memenuhi kriteria pengakuannya. Pengakuannya itu aset tidak berwujud diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Dalam menilai kemungkinan, yaitu menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, dan juga estimasi yang terbaik untuk menentukan. Selanjutnya itu pengakuan perolehan terpisah, biaya perolehan atau sama dengan harga beli, dan segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung. Selanjutnya itu akuisisi sebagai bagian dari komunikasi bisnis, biasanya di pengakuannya pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selanjutnya itu pengakuisisian dengan juga pemerintah, diakuinya itu pada nilai wajar atau pada nilai nominalnya. Sedangkan untuk pertukaran aset, pengakuan nilai wajarnya kecuali tidak ada transaksi komersial atau nilai tercatat aset yang dilepas. Aset tidak terwujud yang dihasilkan secara internal, pengakuannya itu tidak boleh diakui sebagai aset atau tidak dapat teridentifikasi. Selanjutnya itu goodwill yang dihasilkan internal. Selanjutnya itu aset yang tidak berwujud yang internal biasanya sulit untuk menentukan apakah suatu aset berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi kriteria untuk diakui, uh, seperti menentukan saat timbulnya aset yang dapat diidentifikasi dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan, atau menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal, di mana juga perlu adanya kriteria tambahan. Aset tidak berwujud internal dalam menentukan apakah aset tidak berwujud yang dihasilkan memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan prosesnya dihasilkannya pada dua tahap, yaitu pertama tahap riset dan tahap pengembangan. Aset tidak berwujud internal dari riset tidak boleh diakui. Pengeluaran riset diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
Untuk pengertian risetan sendiri adalah penelitian orisinil dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu baru. Cara pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rencangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Masih tak berwujud dihasilkan dalam pengembangannya. Diakui jika dan hanya jika terpenuhi semua hal ini, yaitu kelayakan teknis penyelesaian, niat menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya, kemampuan menggunakan atau menjual, kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomi masa depan, tersedianya daya teknis, keuangan, sumber daya lainnya dan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjual, kemampuan ukur secara andal pengeluaran terkait aset tersebut. Kapankah pengeluarannya di satu investasi? Biasanya dalam tiga tanggal, yaitu bisa tahap bisa tanggal 1, 2, 3 atau tahap 1, 2, 3, di mana riset tadi itu pengembangan riset itu dibebankan dan tidak dapat disajikan kembali. Pengembangan itu dapat dikapi sebagai aset tidak berwujud oleh pengembangan biaya perolehan. Nah, untuk tahap 1 sendiri yaitu tahap pengembangan dimulai, tahap kedua itu kriteria pengakuan terpenuhi, atau tanggal 3, atau tahap 3 yaitu tanggal aset baru hasil pengembangan siap digunakan. Aset tidak berwujud internal, yaitu merek, alas surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan yang diberikan saling kenal tidak boleh diakui sebagai aset atributif karena tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk pelanggan secara berulang. Pengakuan beban pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai beban aset tidak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Ukuran setelah pengakuan, yaitu ada beberapa pilihan sama seperti aset tetap dalam PKK 16, yaitu model biaya perolehan, mengurangi akumulasi amortisasi, mengurangi akumulasi kerjaan menilai, dan juga ada model revaluasi yaitu nilai wajar, mengurangi akumulasi amortisasi, mengurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Masa manfaat aset tak berwujud ada dua, yaitu yang terbatas dan tak terbatas. Dalam pengukurannya setelah pengakuan soal aset terwujud berdasarkan pada usia manfaatnya. Kita harus menilai apakah manfaat dari aset terwujud terbatas atau tak terbatas. Di mana kalau terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan sama manfaat itu dapat diamortisasi. Sedangkan yang tak terbatas itu berdasarkan analisis seluruh faktor relevan. Tidak ada batas yang terlihat pada saat ini. Harus pilih yang mana atau diharapkan menghasilkan terbatas periode dan tersedia, di mana yang terbatas tidak dapat diamortisasi. Amortisasi masa manfaat terbatas dimulai ketika tersedia untuk digunakan atau dihentikan pada waktu yang lebih dulu antara ketika aset digolongkan sebagai tersedia untuk dijual di dalam seperti yang tercantum dalam PKK 58 atau tanggal ketika aset dihentikan mengatakan metode yang harus mengabarkan kalau konsumsi atas manfaat aset yaitu kasih, di mana dengan jurnalnya itu di debit beban amortisasi dan di kredit aset atau akumulasi amortisasi. Untuk nilai residu sendiri direvisi setiap kali periode dan perubahan nilai residu ditentukan sebagai perubahan ekspektasi yang terdapat dalam PKK 22. Maka manfaat terbatas tidak diamortisasi karena implementasinya setiap tahun dan kapanpun bila ada indikasi penilaian masa manfaat kali telah setiap hari lalu manfaat terbatas atau ketika bisa berubah di atas, di mana ada perubahan informasi dan indikasi penilaian nilai. Untuk merujuk penurunan nilai yaitu nilai tercatat di kurang nilai terpulihkan yaitu mana yang lebih besar antara nilai wajar kali kurang penjual dan nilai ini harus pas dengan jurnalnya
di debit rugi penurunan nilai, di kredit aset atau akumulasi penurunan nilai. Untuk pengertian kelepasan, pengakuannya bila dalam proses pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis atau depan yang diharapkan. Untuk keuntungannya, para kerugian diakui di laporan laba rugi. Ungkapan umumnya di mana aset yang dihasilkan internal dan selanjutnya itu masa manfaat terbatas atau terbatas, metode amortisasinya jumlah tercatat itu dan amortisasi dengan akumulasi penilaian pada akhir periode dan unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif dan juga penambahan penurunan kerugian penurunan nilai amortisasi yang diakui perubahan lainnya yang pada jumlah tercatat pada periode. Selanjutnya itu pengungkapan untuk aset baru juta belakang yaitu dan jumlah tercatat dan aset yang mendukung masa manfaat terbatas. Dan juga untuk mulai evaluasi adanya tanggal efektif evaluasi, jumlah tercatat yang evaluasi, jumlah tercatat yang diakui apabila diukur dengan metode biaya, dan juga jumlah surplus evaluasi awal dan akhir periode, metode amortisasi, metode dan asumsi dalam mengestimasi nilai wajar aset. Selanjutnya itu nilai keseluruhan biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai aset sama beda. Nah, berikut contohnya, misal PT ABC memperoleh sebuah merek harga 3 juta. Diestimasikan merek ini akan menghasilkan arus gas selama 15 tahun ke depan. Merek ini diamortisasi selama 15 tahun, metode garis lurus. Pada akhir tahun kelima, PT XYZ membeli merek ini seharga 250 juta. Setelah jurnal transaksi ini, itu amortisasi per tahun sekitar 300 juta dibagi 15 tahun sampai 20 juta. Nilai tercatat aset yaitu 300 juta, dikurang 20 juta dikali 5 tahun sama 200 juta. Sisi harga jual dan nilai tercatat dihapus keuntungan di laba rugi, di mana jurnalnya itu di debit ada kas sebesar 50 juta, akumulasi amortisasi 100 juta, di kredit aset sebesar 30 juta, dan di keuntungan sebesar 50 juta. Contoh selanjutnya yaitu PT Armada memperoleh teknologi baru yang akan mengubah proses market saat ini. Biayanya yaitu biaya teknologi baru sebesar 1.000 juta atau 1 miliar, diskon yang diberikan sekitar 100 juta, latihan staff untuk proses baru sekitar 50 juta, testing teknologi baru 10 juta, kerugian operasi awal sekitar 20 juta. Berapa biaya yang dikapitalisasi pada aset berwujud tersebut? Jawabannya aset yaitu pertama cost 1.000 juta atau 1 miliar, kurang diskon 100 juta, ditambah untuk testing 10 juta. Harganya yaitu 910 juta. Untuk kerugian operasi awal dan pelatihan staff itu diakui sebagai beban seperti yang tercantum dalam paragraf 66 dalam kitab CSAK 19. Sekian dari presentasi saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.